Baiklah anak-anak, selamat siang. Bertemu lagi di pembelajaran matematika di video singkat yang Ibu berikan ini. Kita kembali lagi di video pembelajaran matematika bab 1 materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Terdahulu Ibu sudah memberikan video singkat mengenai bilangan bilangan bentuk akar. Hari ini Ibu akan membuat atau menjelaskan video tentang bilangan berpangkat. Ya, dari pengertian bilangan berpangkat. Nah, bilangan bentuk akar maksudnya Ibu. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Maksudnya dia tidak irasional, itu bukan bilangan bulat. Ya, seperti ini. Akar 5 adalah bentuk akar. Karena akar 5 adalah bilangan irasional. Akar 5 itu maksudnya tidak bisa dicari lagi hasilnya. Beda dengan akar 2. Akar 2 itu bukan bilangan bentuk akar sebenarnya. Karena akar 2 itu mempunyai hasil 2. Ya, 2 itu bilangan rasional. Maka dari itu akar 4 itu bukan bentuk akar. Berikutnya 3 akar 6 merupakan bentuk akar karena 3 akar 6 merupakan bilangan irasional. Dan contoh yang terakhir 3 akar 27 juga bilangan bentuk akar karena merupakan bilangan irasional. Kalau akar 9 bagaimana? Akar 9 itu bukan bilangan bentuk akar karena akar 9 itu mempunyai jawaban adalah 3. Ya, dimana 3 kali 3 itu adalah 9. Jadi akar 9 itu adalah 3. Nah, dalam hal ini berlaku untuk A dan B bilangan real tak negatif. Ya. Jika A pangkat N sama dengan B, maka akar pangkat N dari B adalah A. Jadi sama saja dengan kalau kita menghilangkan pangkat N-nya dari A yang di sebelah kiri, maka yang di sebelah kanan akan muncul akar dari akar pangkat N. Ya, jika kita menghilangkan pangkat di sebelah kiri, akar pangkat N itu kita hilangkan, maka akan muncul akar di sebelah kanan. Jadi akar B, begitu jadinya. Berikut penjelasannya sifat-sifat bilangan bentuk akar. Oke. Sifat yang pertama dan yang kedua Ibu langsung jelaskan. Nah, di sana sifat yang pertama, jika ada akar pangkat N dari A kali B, nah kita di sana pecah dia satu-satu ya. Pecah dia menjadi akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Contohnya sudah Ibu berikan di sana. Akar pangkat 2 dari 3, akar pangkat 3 dari 2, dan akar pangkat 3 dari 4. Nah, karena akar pangkatnya sama, ya, sama-sama 3, jadinya 3-nya kita tulis sekali. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Kenapa? Karena 2 dikalikan sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 8. Ya, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Karena 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Oke, ngerti kan? Nah, kalau dia akar pangkat 2 kan biasanya tidak ditulis akar pangkatnya. Ya, berarti kamu mencari bilangan yang dikalikan sebanyak 2 kali, hasilnya 8 ada atau tidak. Ya, di sini bilangannya dikalikan 3 kali yang menghasilkan 8 adalah 2. Jadi akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Sifat yang kedua, yang pertama itu kan kali, yang kedua adalah pembagian atau pecahan. Akar pangkat N dari A per B. Sama ya, kita pecah dulu akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Contohnya sudah ada di bawahnya, akar pangkat 3 dari 125 dan akar pangkat 3 dari 64. Akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Jadi hasilnya 5 per 4. Sifat berikutnya sifat 3 dan sifat 4. Perhatikan. Akar pangkat N dari A dipangkatkan N. Nah, ini akar pangkatnya sama ya. Tidak berbeda. Kalau berbeda lain lagi penjelasannya. Nah, ini kalau akar pangkatnya adalah sama, bagaimana caranya? Perhatikan.
kalau akar pangkat dari akar tersebut adalah sama dengan akar pangkat bilangan pokoknya, itu akarnya dicoret ya. 5 sama 5 itu dicoret, akarnya hilang, masih 2. Jadi akar pangkat 5 berpangkat akar pangkat 5 dari 2 per pangkat 5 itu hasilnya 2. Di sini penjelasan cepatnya akarnya dicoret jadi tinggal 2 begitu. Ya, biar kalian cepat mengerti. Sifat yang keempat, akar pangkat M, akar pangkat N dari A. Nah, ini di double dia ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini dia dibuka kurungnya jadinya 2 kali 6. Ya, 6 yang di dalam itu pindah keluar menjadi kali dari 2 dikalikan 6 akar pangkat 3. Begitu cara penyelesaiannya. Jadi 2 kali 6 adalah 12 akar pangkat 3. 12 akar pangkat 3. Kalau tidak ada jawabannya, biarkan segitu. Berikutnya sifat yang kelima. Nah, perhatikan kalau ada bentuk seperti itu, M kali N akar pangkat M kali P. Nah, yang akarnya sama, M itu kan sama, itu kita coret. Jadi masih N dan akar pangkat N sama akar dari P, akar P. Akar pangkat N sama akar P ya. Nah, contohnya lihat 2 kali 3 akar 5 berpangkat 2 kali 1, dimana dua-duanya itu kita coret ya, karena kan dia sama, jadi masih 3 dan 1. 3 akar pangkat 5 berpangkat 1 ya. Jadi penyelesaiannya 3 akar pangkat 5 berpangkat 1 di sana aja sudah cukup. Atau kamu mau sederhanakan dijadikan bentuk pangkat. Ingat ini bentuk pangkat, perhatikan PowerPoint atau video yang Ibu di modul juga ada. Di bilangan berpangkat yang sifat yang ketujuh, kalau ada pangkatnya berbentuk pecahan, bagaimana cara merubahnya? Nah, sekarang kembalikan dia lagi ya. Jadi 3 akar pangkat 5 berpangkat 1, kalau kamu kembalikan ke bentuk pangkat, dia menjadi 5 1/3 ya. Silakan dibuka kembali yang pembelajaran terdahulu. Nah, sekarang contoh yang kedua lagi yang sama. 2 kali 3 akar 5 berpangkat 2 kali 4. Nah, di sana dua-duanya kita coret, jadi masih 3 dan 4. 3 akar pangkat 5 berpangkat 4. Nah, di sini pengecualiannya ya. Kalau pangkatnya itu lebih besar, pangkat dari bilangan pokok itu lebih besar dari pangkat dari akarnya itu, contohnya 4 itu kan lebih besar dari 3. Nah, itu kita harus sederhanakan ya, kita pecah dia, dimana 4 itu berasal dari 3 tambah 1 ya kan, atau pangkat 3 dikali pangkat 1. Kalau perkalian pangkat kan dijumlah dia yang kemarin itu ya. Jadi di sana lihat di catatannya itu, yang di kolom yang Ibu kasih di bawahnya itu 3 akar 5 berpangkat 4. Pangkat 4 dapat dipecah menjadi 3 kali pangkat 1, maka menjadi 3 akar 5 berpangkat 3 dikali 3 akar 5 berpangkat 1. Itu pangkat 1, nah ya 1 itu kan biasanya tidak ditulis ya. Jadi, nah ini perhatikan yang sama itu 3 akar 5 berpangkat 3. Sifat yang ketiga itu, ingat kalau akar pangkat 3 pangkatnya sama dengan akarnya, 3-nya itu kan dicoret, jadi masih 5 saja kan. Nah, 3 akar 5 berpangkat 1 itu tetap tidak bisa lagi dicari penyelesaiannya. Jadi hasilnya 5 3 akar 5 ya. Nah, 3 itu karena sudah dicoret jadinya kan masih 5 saja ya. 3 akar 5 pangkat 1 tetap, jadi hasilnya 5 3 akar 5. Ini kalau pangkatnya itu lebih besar dari pangkat akarnya yang di depan itu
Ya 4 lebih besar dari 3, jadi harus disederhanakan. Oke, sifat yang keenam, perhatikan. Nah, kalau ada seperti ini, A N akar C ditambah B N akar C, dimana akar C nya karena dia sama, kalau sama caranya seperti itu, dikeluarkan dia, ditulis sekali saja. Jadi dalam kurung A tambah B, ambil bilangan pokok A dan bilangan pokok B, kurung tutup N akar C. N akar C nya ditulis sekali saja. Contohnya perhatikan. Nah, 5 3 akar pangkat 4, 7 akar pangkat 3 dari 4 itu sama dengan 5 tambah 7 dalam kurung tutup 3 akar pangkat 4. Kita jumlahkan biasa, 5 tambah 7 hasilnya 12 ya. 3 akar 4 nya tetap ditulis, jadi hasilnya seperti itu. Nah, merasionalkan bentuk akar. Nah, apa itu merasionalkan bentuk akar? Ya, merasionalkan bentuk akar adalah suatu bilangan pecahan di mana penyebutnya dalam bentuk akar itu tidak bisa dihitung atau tidak bisa diselesaikan. Ya, suatu bilangan pecahan tidak boleh penyebutnya dalam bentuk akar. Nah, bagaimana cara menghilangkan bentuk akar? Di sini ada beberapa bentuk yang Ibu kasih, silakan kalian baca, dilihat. Ada kurang lebih sekitar 5 bentuk ya, 5 bentuk merasionalkan. Yang bentuk pertama ini bentuk paling sederhana, misalnya ada A per akar B. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Rasionalnya adalah A per akar B dikalikan, dikalikan penyebutnya, atas dan bawah sama-sama dikalikan akar B. Jadi begini dia ya, A per akar B dikali akar B per akar B. Kalikan biasa, kalikan ke samping, A kali akar B, jawabannya A akar B. Nah, akar B kali akar B, nah kalau ada akar dikalikan bilangan pokoknya sama, akarnya hilang, masih B saja. Sama dengan kalau pangkatnya sama, pangkatnya dicoret, masih bilangan pokok itu sendiri ya. Jadi akar B kali akar B habis ya. Caranya seperti itu, cara cepatnya Ibu kasih ya, biar cepat kalian ngerti. Akar B kali akar B ya, B sama dengan misalnya akar 2 kali akar 2 berapa? Kan akar 4 kan? Akar 4 berapa? Kan 2. Kembali lagi kan ke bilangan pokok itu, cuma dia tidak ditulis akarnya. Seperti itu penjelasannya. Jadi contohnya ya, 3 per akar 2 dirasionalkan menjadi 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Kalikan biasa, silang 3 kali akar 2, 3 akar 2. Akar 2 kali akar 2 ya sebenarnya kan akar 4. Jawaban dari akar 4 itu berapa? Kan 2. Kembali lagi ya. Jadi akar 2 kali akar 2, 2. Jadi 3 per 2 akar 2. Itu jawabannya. Bentuk yang kedua, kalau penyebutnya penjumlahan dan bentuknya akar. Nah, cara merasionalkannya adalah atas dan bawah dikalikan dengan penyebutnya, tapi tandanya dirubah menjadi lawannya. Yang awalnya dia positif berubah menjadi negatif. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita tulis perkalian biasa ke samping seperti tadi. C dikali akar A dikurangi akar B per, depan kali depan, belakang kali belakang, begitu saja. Akar A kali akar A, akarnya dicoret masih A saja. Positif dikali negatif, negatif ya. Akar B kali akar B, hasilnya masih B saja. Jadi A min B, begitu jadinya penyebutnya. Ya, contohnya bisa dilihat di bawah. Ya, jelas ya. Nah, ini bentuk 3. Nah, tadi kan karena penjumlahan, sekarang kalau pengurangan, perkaliannya menjadi lawan dari pengurangan itu. Ya, seperti itu. Contohnya bisa dilihat. Ya. Kalau seandainya kalian masih ada kesulitan, tolong difoto ya, di modul atau di PowerPoint-nya, screenshot boleh, kirim ke Japri Ibu ya. Ibu akan jelaskan lewat Japri kalau ada yang belum dimengerti ya. Kalian harus aktif sendiri ya, biar tahu bagaimana cara menyelesaikannya ya. Kalau dalam video ini kurang jelas, silahkan Japri sendiri ya, bagian mana kalian kurang jelas. Nah, di sini ada bentuk 3, bentuk 4, dan bentuk 5. Nah, sudah jelas lengkap penjelasannya, silahkan dicek ya, dibaca dalam modulnya itu.
tugas seperti biasa, setelah kalian menyimak video ini, silahkan kalian kerjakan ayo coba 1.3 dan 1.4 sebagai latihan. Nanti penyelesaiannya ibu share ya. Minggu depan latihan 2 sebagai ibu ambil nilainya ini ya. Sekian dari ibu dan terima kasih.